Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده أما بعد. Baik para jamaah sekalian, yang pertama marilah kita senantiasa sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini masih terus memberikan kepada kita semua nikmat-nikmat hidayah, rahmat, inayahnya kepada kita semua, yang sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu melaksanakan sholat maghrib. Di antara nikmat para jamaah sekalian yang paling agung, yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau para jamaah sekalian, bapak-bapak ditanya, kira-kira para jamaah, nikmat apa yang paling besar yang Allah berikan di dalam hidup kita? Kira-kira apa Pak? Nikmat iman dan nikmat Islam. Kenapa kemudian nikmat iman dan nikmat Islam menjadi nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Karena hanya dengan keimanan, karena hanya dengan ketakwaan kita menjadi kunci bagi kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tidak memiliki iman sama sekali di dalam hatinya, seseorang yang tidak memiliki keislaman sama sekali di dalam hatinya, ia walaupun mungkin sewaktu di dunia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi, dia merupakan orang yang kaya, mobilnya banyak, rumahnya lantainya 10 misalnya, tetapi ketika tidak ada keimanan, ketika tidak ada keislaman di dalam hatinya, ketika ia mati, maka masuk ke dalam neraka. Bahkan orang yang tidak memiliki iman, yaitu orang-orang kafir, kelak Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan di dalam neraka selama-lamanya, tidak akan pernah keluar. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Bayyinah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dari golongan ahlul kitab. Siapa itu golongan ahlul kitab? Yaitu dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Fi nari jahannam, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahannam khalidina fiha, selama-lamanya, tidak akan pernah keluar daripada neraka. Bisa kita bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka dan tidak pernah keluar daripada neraka tersebut. Sengsara betul. Sengsara sekali. Alangkah meruginya orang tersebut, masuk ke dalam neraka tidak pernah keluar. Kalau seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun seorang muslim tersebut banyak melakukan dosa besar, banyak melakukan kemaksiatan, sehingga bisa jadi kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala cuci dulu orang muslim tersebut karena dosanya yang sangat banyak, tetapi tetap karena sewaktu di dunia dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun Allah Subhanahu wa taala mencucinya dulu terlebih dahulu di dalam neraka, tapi pasti seseorang yang beriman tersebut akan keluar daripada neraka dan masuk ke dalam surga. Maka hal inilah para jamaah sekalian, mengapa iman dan Islam merupakan nikmat yang paling besar di antara seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang kedua para jamaah sekalian,
Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada bimbingan kita, suri tauladan kita Nabi Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah, ajaran-ajaran yang telah beliau ajarkan kepada kita semua, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian, yang selanjutnya, para jamaah saya sudah kenal saya belum? Sampun kenal dereng? Kenalan dulu, karena ada pepatah yang mengatakan, apa Pak? Tak kenal maka tak sayang. Bener nggak tuh tak kenal maka tak sayang? Yang benar sebenarnya tak kenal maka tak aruf. Ta'aruf itu jangan dikira para jamaah sekalian ta'aruf itu hanya cuman di nikah saja ya. Ta'aruf itu kan berasal dari kata bahasa Arab arafa ya'rifu, artinya mengetahui. Kalau ta'arafa ya ta'arufu artinya saling berkenalan. Makanya kalau nggak kenal maka kenalan para jamaah sekalian. Sebenarnya tak kenal maka tak sayang itu ya bener sih, cuman kurang bener sepertinya ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada para jamaah sekalian, jenengan kenal boten dengan saudara-saudara kita sesama muslim yang berada di Palestina? Kenal boten? Boten ya. Tapi sayang boten? Sayang. Berarti tak kenal maka tak sayang, bener apa boten? Ya kan? Baik para jamaah sekalian, kenalkan nama saya Mas Haris Ma'ruf ya. Para jamaah sekalian boleh panggil saya Mas Haris atau Mas Ma'ruf, bebas. Kalau teman-teman saya di pondok biasanya manggil saya Mas Ma'ruf ya kan. Tapi kalau misalkan kok jelimet ya Mas Ma'ruf, kan jelimet kan. Nah, Mas Haris juga boleh. Nah, jadi saya para jamaah sekalian mahasantri Mahat Ali An-Nur, sekarang semester 6. Insya Allah setahun lagi lulus, doakan agar lancar para jamaah sekalian. Baik, yang selanjutnya para jamaah sekalian, insya Allah pada kesempatan malam kali ini saya akan mengisi tentang 3 tips agar kita bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya para jamaah sekalian, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Pertanyaan pertama saya tanya dulu kepada bapak-bapak. Jangan ngertas istiqomah Pak. Ngertas boten? Istiqomah itu konsisten ya, tetap terus bakoh di dalam senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya ingin tanya dulu sama bapak-bapak, kira-kira para jamaah sekalian, bapak-bapak, istiqomah itu mudah atau sulit? Gampang apa boten Pak? Gampang. Bapak-bapak yang lain gampang apa sulit istiqomah itu? Sulit, ada yang sulit, ada yang gampang. Oke, sekarang kita tanya sama ibu-ibu gantian. Bu, ibu-ibu ini ada ya? Ya. Kira-kira ibu-ibu sekalian, istiqomah itu mudah atau sulit? Gampang apa sulit? Sulit. Jadi ada yang gampang, ada yang mudah. Memang para jamaah sekalian, agar memotivasi kita, agar menyemangati kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang harus kita tanamkan di dalam diri kita bahwa istiqomah itu mudah. Tapi aslinya nih ya, aslinya istiqomah itu merupakan sesuatu yang tidak segampang yang diomongkan. Dalam artian yang lain, istiqomah itu adalah sesuatu yang sulit untuk dijalankan sebagai seorang muslim. Buktinya apa bahwasanya istiqomah itu sulit? Ada kalanya para jamaah sekalian, kita semangat di dalam melangkahkan kaki kita untuk pergi ke masjid. Tapi ada kalanya pula kita malas di dalam melangkahkan kaki kita ke masjid. Ada kalanya kita semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Quran, melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan sholat duha. Tapi ada kalanya pula kita malas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau dipersenkan, kira-kira para jamaah sekalian jujur mawon, kira-kira kalau dipersentasekan, banyakan mana kita semangat sama malesnya? Banyakan mana para jamaah sekalian? Malesnya nopo semangatnya? Malesnya loh. Nah, itu menunjukkan bahwasanya apa?
bahwasanya istiqomah itu merupakan sesuatu yang sulit untuk kita jalankan di dalam hidup kita. Bahkan para jamaah sekalian, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana sahabat Ibnu Abbas sejak kecil sudah bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sahabat Ibnu Abbas ini merupakan salah satu sahabat yang didoakan oleh baginda Nabi, yaitu doanya bagaimana? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kefahaman terhadap Ibnu Abbas, kefahaman agama Islam, dan ajarkanlah kepadanya takwil, yaitu tafsir Al-Quran. Jadi para sahabat Ibnu Abbas ini adalah sahabat yang dikenal sebagai seorang yang ahli dalam tafsir Al-Quran. Beliau sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, para jamaah sekalian, ma nuzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatan ya asyaddu wa la asyaqqu min hadhil ayah. Kata sahabat Ibnu Abbas, tidak ada ayat yang ketika diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana ayat ini lebih memberatkan beliau dan lebih menyusahkan beliau kecuali hanya satu ayat dari 6.000 ayat yang Allah turunkan kepada baginda Nabi, dari 114 surat, 30 juz, tidak ada yang lebih menyusahkan baginda Nabi ketika diturunkan kecuali satu ayat, yaitu ayat yang berbicara tentang apa? Tentang keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah surat Hud ayat yang ke-112, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tetap istiqomahlah kamu wahai Muhammad terhadap apa-apa yang telah diperintahkan kepadamu dan kepada orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kau melampaui batas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap apa yang telah kalian kerjakan. Ayat ini para jamaah sekalian, ayat yang berbicara tentang keistiqomahan, ini adalah ayat yang paling memberatkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diturunkan. Karena baginda Nabi paham betul betapa dalamnya makna istiqomah, betapa sulitnya untuk menjaga keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat Ibnu Abbas tidak hanya sampai di situ. Bahkan kata beliau, lidzalika qala li ashabihi hina yuqalu lahu ya Rasulullah laqad asra'a ilaika asy-syai'. Kata sahabat Ibnu Abbas, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, laqad asra'a ilaika asy-syai', sungguh amat cepatnya engkau beruban wahai Rasulullah. Jadi kalau para jamaah sekalian, ada yang ubanan, ada yang sudah cepat beruban, tidak perlu khawatir, setidaknya sama dengan baginda Nabi, walaupun beda dikit. Kalau baginda Nabi ubanannya karena ayat yang berbicara tentang keistiqomahan, kalau kita ubanannya karena omongan tombol, kan tidak apa-apa, ya kan? Baginda Nabi suatu saat ditanya oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, mengapa engkau alangkah cepatnya engkau beruban wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, syayyabatni Hudud wa akhwatuha, sesungguhnya yang telah membuatku cepat beruban adalah surat Hud yang tadi, yang berbicara tentang keistiqomahan dan ayat-ayat yang semisal. Bahkan ayat tentang keistiqomahan itulah yang membuat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya kesulitan, bukan hanya keberatan, tapi bahkan membuat beliau cepat di dalam beruban. Jadi istiqomah gampang atau sulit para jemaah sekalian? Gampang. Pokoknya gampang para jemaah sekalian ya, gampang. Baik, kita tahu para jemaah sekalian bahwasanya awalnya kan istiqomah itu sulit, kan? Oke, benar ibu-ibu, sulit ya istiqomah ya, bapak-bapak yang lain juga sulit ya. Tetapi para jamaah sekalian, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan suatu beban kepada para hamba-hambanya kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan istiqomah itu berat
menjadikan istiqomah itu sulit, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan telah memberikan solusi-solusi dan cara-cara agar kita kemudian bisa terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Awalnya istiqomah itu sulit, tapi pasti dengan pertolongan Allah istiqomah menjadi gampang, menjadi mudah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam surat Al-Insyirah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bukan hanya satu kali saja Allah berfirman, bahkan Allah ulangi di ayat yang selanjutnya, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Istiqomah itu memang sulit, tapi pasti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cara-cara dan solusi agar kemudian kita bisa terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing, akan bagi-bagi tips agar kemudian kita bisa sama-sama melazimi istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan purun boten? Purun boten Bapak-bapak? Ibu-ibu purun boten? Niki nek ora bolo ora tak kandhani. Gratis tis ngangge jenengan ini. Rahasia ini. Nah, tips yang pertama para jamaah sekalian agar kemudian kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah lakukan suatu amal kebaikan. Lakukan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana amal kebaikan dan amal ibadah ini mungkin sedikit jumlahnya. Dalam kadar jumlahnya sedikit, tetapi kemudian yang sedikit ini konsisten kita lakukan terus menerus. Yang sedikit ini, amal kebaikan ini, ibadah yang sedikit ini kita lakukan, kita lazimi sepanjang waktu. Suatu saat para jamaah sekalian, ada suatu hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini muttafaqun alaih, hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu saat baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah ta'ala?" Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah wahai Nabi? Maka kata baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamu. Adwam. Apa itu artinya adwam? Adwam dari kata bahasa Arab dawam, yang artinya terus menerus, dilakukan sepanjang waktu, dilakukan sepanjang hari, yang dimana kita menjaga amal ibadah ini wa in qalla, walaupun kadar jumlahnya sedikit, walaupun amal ibadah tersebut kadar jumlahnya sedikit kita lakukan, tetapi yang sedikit ini kita jaga sepanjang waktu. Misalkan contoh membaca Quran. Baca Quran itu para jamaah sekalian nggak usah banyak-banyak, 5 halaman, kira-kira 5 halaman, oke, betul. Mau Quran 5 halaman, kata betul, sedikit ya. 5 halaman itu para jamaah sekalian kebanyakan. Baca Quran tuh 1 ayat. Misalkan contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Kira-kira patut boten? Bapak-bapak, kira-kira patut boten mau Quran saayat taktil? Patut boten? Ibu-ibu, mau Quran saayat taktil patut napa boten? Patut boten? Patut mawon. Lebih mending 1 ayat daripada 1 hari 1 malam tidak baca Quran sama sekali. Benar boten? Lebih baik 1 hari semalam kita meluangkan waktu kita membuka mushaf Al-Quran, kemudian kita baca meskipun seayat, kita awali dengan ta'awud, dengan basmalah, kita baca 1 ayat, walaupun hanya seayat, kita tutup. Lebih baik daripada tidak baca Quran sama sekali. Laras boten? Jenengan mungkin punya banyak Quran di rumah, tidak hanya 1, ada 2, ada 3, tapi pertanyaannya dalam sehari semalam jenengan buka tidak Quran tersebut? Buka boten? Buka ya? Insya Allah buka ya?
Kalau buka ya. Tapi kalau dibandingkan para jamaah sekalian, lebih baik kemudian dalam satu hari 24 jam kita meluangkan diri kita untuk membuka mushaf Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, daripada kemudian kita tidak membaca sama sekali. Mungkin hanya satu ayat, tetapi yang satu ayat ini benar-benar kita jaga, agar bagaimana kemudian setiap hari, di hari Senin kita baca satu ayat, di hari Selasa kemudian kita baca satu ayat, di hari Rabu kita baca satu ayat, yang akhirnya setiap hari tidaklah kemudian matahari terbit dan matahari tenggelam kecuali pada hari tersebut kita telah membaca mushaf Al-Quran. Itu lebih baik, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahabbu ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sedikit jumlahnya, tetapi kemudian yang sedikit ini konsisten kita terus menerus lakukan sepanjang waktu. Mungkin berawal dari satu ayat, kita bisa tambah menjadi 2 ayat setiap hari, kita tambah menjadi 3 ayat, kita tambah menjadi 4 ayat, 5 ayat, kita lazimi Senin 5 ayat, Selasa kita baca 5 ayat, di hari Rabu kita baca 5 ayat. Itu lebih baik daripada kemudian kita dalam sehari semalam 24 jam kita sibuk bekerja, kita sibuk melaksanakan aktivitas lainnya, tapi kemudian kita tidak sempat di dalam membuka mushaf Al-Quran. Jadi gimana? Baca satu ayat patut apa badan? Patut badan? Patut, ya kan? Dipaksa, ya kan? Pokoknya patut, daripada tidak membaca mushaf Al-Quran sama sekali. Bukan hanya berlaku di baca Quran para jamaah sekalian, mungkin di qiyamul lail, mungkin di amal-amal ibadah yang lainnya. Kalau mungkin di dalam baca Quran tadi bisa kita bayangkan, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, harfan min kitabillah, satu huruf daripada Al-Quran, falahu bihi hasanatun, satu huruf, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. 1 dikali 1 sama dengan 1, berarti satu huruf mendapatkan berapa kebaikan? 1 kebaikan. Kemudian kata Nabi, wal hasanatu bi asyri amsalihha, kemudian yang 1 kebaikan tadi dikalikan 10, jadi 1 kali 10 sama dengan berapa? 10. Jadi 1 huruf sama dengan berapa kebaikan? 10 kebaikan. Bisa kita bayangkan para jamaah sekalian, kita hanya membaca basmalahnya saja. Coba kita hitung basmalah. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. 19 huruf. 19 dikali 10 sama dengan berapa? 190. Kita baca hanya basmalahnya saja sudah mendapatkan 190 kebaikan. Hanya para jamaah sekalian, kita lazimi diri kita, mulai dari yang kecil, mulai dari yang sedikit. Semoga dengan yang sedikit tersebut kemudian kita bisa istiqomah, kita bisa tambah jumlahnya. Yang 1 ayat menjadi 2 ayat. Qiyamul lail, mungkin di dalam sehari semalam kita hanya sholat tahajud 3 rakaat saja. 2 rakaat tahajud ataupun 2 rakaat qiyamul lail. Yang rakaat pertama baca surat Al-Ikhlas, kemudian di rakaat yang kedua kita baca surat Al-Falaq, kemudian ditutup dengan sholat witir 1 rakaat membaca surat An-Nas. Tetapi kemudian tidaklah malam berlalu kecuali kita telah melaksanakan di dalamnya sholat tahajud, kecuali kita di dalamnya telah melaksanakan sholat qiyamul lail. Itu lebih baik para jemaah sekalian. Setiap hari kita senantiasa sholat tahajud, setiap hari kita senantiasa sholat witir, daripada malam berlalu kita terlelap tidur, kita tidak sempat kemudian untuk melaksanakan sholat tahajud, ataupun mungkin di dalam bersedekah. Kira-kira para jamaah sekalian, kalau ada kotak infak lewat, misalkan lewat ya, kita sekali mengeluarkan langsung 1 juta jebret, abot napa boten? Abot banget deh. Selain abot je duitnya ya ora enek. Kalau langsung 1 juta kira-kira itu berat para jamaah sekalian.
Andai kata kotak infak lewat, kita ingin berniat untuk berinfak, kita keluarkan dompet, kita buka dompet, ternyata di dalam dompet kita ada 2 lembar uang, yang satu gambarnya Soekarno, yang satu gambarnya Patimura. Kira-kira jenengan masukkan yang Soekarno apa yang Patimura? Yang Patimura aja, yang sewu ya kan? Tapi para jamaah sekalian, yang penting, yang sedikit itu kemudian kita bisa konsisten, bisa kita jaga. Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan." Kata baginda Nabi, tidaklah datang suatu waktu pagi, tidaklah seorang muslim itu kemudian dia masuk di dalam waktu pagi hari illa malakani yanzilani, kecuali ada 2 malaikat yang akan turun untuk membersamai seorang muslim tersebut. Fayaqulu ahaduhuma, maka yang satu malaikat dia akan berdoa, berkata dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang munfik. Siapa orang yang munfik? Orang yang berinfak pada pagi hari tersebut khalafan, ganti yang lebih baik. Kalau dia infak pada hari tersebut 1000, gantilah ya Allah dengan 10.000 atau dengan yang lebih baik. Kalau ada seorang muslim ya Allah yang berinfak 10.000 pada pagi hari, berikanlah ganti 100.000 atau yang lebih baik daripada 100.000. Wa yaqulul akhar, kemudian malaikat yang satu lagi berkata dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mumsik. Siapa itu orang yang mumsik? Berasal dari kata bahasa Arab amsaka yumsiku, yang artinya menahan. Maka orang yang mumsik adalah orang yang menahan hartanya, tidak mau mengeluarkan hartanya, tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah kepada orang yang mumsik, orang yang pelit, kalau bahasa Jawanya wong sing kutil, orang yang tidak mau menginfakkan hartanya, talafan, kehancuran bagi perbendaharaannya, kehancuran bagi bisnisnya, kehancuran sawahnya dan segala macam yang lain. Maka para jamaah sekalian, di pagi hari mungkin para jamaah sekalian, ketika adzan telah berkumandang, kita persiapan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, sambil mungkin kita menyisakan uang 2.000 rupiah, uang 1.000 rupiah, yang walaupun sedikit uang 1.000 rupiah, yang 2.000 rupiah, kemudian kita masuk masjid, di sana ada kotak infak, kita sambil memasukkan yang 2.000 tersebut, di mana tidak ada pagi yang lewat kecuali di pagi tersebut kita senantiasa berinfak walaupun jumlahnya sedikit. 2.000 di hari Senin kita berangkat sholat subuh masukkan ke kotak infak, di hari Selasa kita kembali memasukkan di kotak infak, di hari Rabu kita kembali memasukkan 2.000 di kotak infak. Kata Nabi, amalan yang sedikit itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala ketika amal tersebut itu konsisten. Tetapi kalau ada di antara para jamaah sekalian yang sudah sehari semalam bacanya 2 lembar, jangan jadi 1 ayat yang tadi ya. Jadi jangan sampai kalau jenengan udah sehari semalam bisa konsisten, bisa istiqomah 2 lembar, jangan kemudian besok-besok jadi seayat. Kenapa seayat? Nah, kemarin dengar kajian dari Mas Haris katanya sehari seayat tuh nggak apa-apa itu kan. Jadi yang dicari itu adalah konsistennya. Kalau jenengan 1 hari 2 halaman udah bisa konsisten, dijaga, kemudian bisa ditambah, alhamdulillah. Kalau bisa yang penting dijaga dulu. Kalau jenengan di antara para jamaah sekalian ada yang kemudian belum melazimi baca Quran, mungkin di sebelumnya sibuk bekerja, kita mulai dulu dari yang mudah. Sehari semalam 1 ayat, sehari semalam 2 ayat, sehari semalam infak 2.000, sehari semalam sholat tahajud 2 rakaat walaupun ayatnya pendek-pendek. Seperti itu. Jadi tips yang pertama adalah lakukan suatu amal kebaikan yang dimana walaupun sedikit jumlahnya tapi konsisten, terus menerus kita lakukan sepanjang waktu, terus menerus kita lakukan sepanjang hari. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, tips agar kita kemudian bisa konsisten istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah setelah kita jalani tadi cara yang pertama, cara kita sebagai seorang manusia agar bisa memudahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
kita nyicil, kita sedikit-sedikit melakukan amal kebaikan tapi konsisten. Cara yang kedua adalah jangan lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita di dalam beribadah. Kenapa kemudian para jamaah sekalian meminta tolong dan berdoa kepada Allah itu penting? Karena mungkin bisa jadi istiqomah kita selama ini sulit karena ternyata kita menumpukan ibadah kita di atas kekuatan kita sebagai seorang manusia. Padahal manusia itu kuat atau lemah? Manusia itu adalah seseorang yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah. Maka cara yang kedua, jangan lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidupnya para jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dua doa yang paling sering beliau ucapkan dan yang paling sering beliau berdoa dengan doa tersebut, dua doa. Yang pertama adalah doa yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka pada saat beliau sampai di kota Madinah pada saat itu banyak sekali para sahabat radhiyallahu taala anhum yang berlomba-lomba menginfakkan hartanya untuk keperluan Nabi, untuk keperluan dakwah Islam, untuk keperluan perjuangan Islam, banyak sekali. Tetapi ada satu orang sahabiah, sahabat Nabi perempuan, yang dimana sahabat Nabi ini adalah seorang ibu-ibu yang mempunyai seorang anak kecil. Tetapi kemudian ibu ini tidak mempunyai perbendaharaan yang banyak. Bukanlah merupakan orang yang kaya, bukanlah merupakan orang yang memiliki harta yang banyak, yaitu beliau bernama Ummu Sulaim, ibunda daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka kemudian Ummu Sulaim ini beliau mendatangi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang pada saat itu sahabat Anas bin Malik itu masih kecil, umurnya di bawah 10 tahun kalau nggak salah. Maka kemudian Ummu Sulaim berkata kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, mungkin aku tidak memiliki harta yang banyak yang bisa aku sedekahkan, yang bisa aku infakkan kepadamu wahai baginda Nabi untuk perjuangan Islam, tetapi aku memiliki seorang putra yang masih kecil, aku berikan kepadamu supaya putraku yang kecil ini bisa membantu keperluan. Maka sahabat Anas bin Malik adalah salah satu sahabat yang menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sudah bersama Nabi tatkala beliau umurnya masih kecil. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya, ma'aktaru du'ain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabat Anas, apakah doa yang paling sering dibaca oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kemudian sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menjawab, doa yang paling sering dibaca oleh baginda Nabi adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yaitu yang artinya, ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kehidupan dunia yang baik dan kehidupan akhirat yang baik, dan jagalah kami daripada dahsyatnya api neraka, atau yang sering kita kenal dengan doa sapu jagat. Nah, ini doa pertama yang paling sering dibaca oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian doa yang kedua yang paling sering dibaca oleh beliau ketika beliau masih hidup adalah doa yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, salah satu istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana ketika beliau juga ditanya oleh sahabat, wahai Ummu Salamah, doa apakah yang paling sering dibaca oleh Rasulullah? Doa apakah yang paling sering dibaca oleh baginda Nabi ketika baginda Nabi bersamamu? Maka kata Ummu Salamah, doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang artinya, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi,
tetapkanlah hatiku, kuatkanlah hatiku ala dinika, untuk bisa terus senantiasa berada di atas agamamu, yaitu agama Islam. Doa inilah yang paling sering dibaca oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita bayangkan para jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan penutup para rasul. Tidak ada seorang makhluk pun yang lebih mulia dibandingkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah diampuni dosa-dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik dosa-dosa dan kesalahan yang telah lalu maupun dosa dan kesalahan beliau yang akan datang, semuanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam salah satu riwayat, beliaulah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memegang kunci surga. Jadi sebelum orang lain masuk ke dalam surga, beliaulah yang kemudian membuka pintu surga tersebut agar kemudian bisa dimasuki oleh orang-orang setelahnya. Meskipun begitu para jamaah sekalian, doa yang paling sering beliau ucapkan adalah doa untuk meminta keteguhan hatinya agar bisa terus senantiasa berada di atas agama Islam, agar bisa terus senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita para jamaah sekalian, seseorang yang sama sekali belum dijamin tempat kita, kemudian apakah kemudian tempat kita kelak di surga ataukah neraka, belum kemudian dijamin dosa-dosa dan kesalahan kita, apakah kemudian dosa dan kesalahan kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah belum. Bahkan kita semua tidak pernah ada yang tahu manakah di antara sujud kita yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sudah ada yang tahu mana sholat yang telah diterima oleh Allah. Kertas betul? Tidak tahu kan? Maka kita lebih pantas untuk kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meminta kemudahan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa terus senantiasa berada di atas agama Islam, agar bisa terus kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira para jamaah sekalian, bapak-bapak, selama ini doanya apa? Wah, jangan sampai kemudian doa kita ternyata selama ini dunia. Ya Allah, Pajero ya Allah. Ya Allah, Avanza. Jangan sampai kemudian doa kita hanya berkutat masalah dunia saja. Tetapi juga jangan lupa kita untuk meminta pertolongan kepada Allah, berdoa agar kita diberikan keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isanya jam berapa para jemaah? Masih agak lama ya? 10 menit lagi ya? 3 menit lagi? Oh sudah azan. Baik, mungkin para jemaah sekalian, itu mungkin 2 tips agar kemudian kita bisa tenang senantiasa istiqomah di jalan Allah. Yang pertama adalah tadi apa? Walaupun kita beramal, kita melaksanakan ibadah yang walaupun jumlahnya sedikit tapi konsisten. Yang kedua, jangan lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebelum ditutup, mungkin ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya, monggo silakan. Bapak-bapak ada yang ingin bertanya? Cukup sih? Ibu-ibu mungkin? Cukup? Baik, kita cukupkan kajian kita, acara kita pada kesempatan malam kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada salahnya mohon maaf, dan apabila ada benarnya semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.